Nah, saya soalnya anak yatim, Miss. Mm-mm. Ayahnya, Allah, saya suami udah almarhum karena sakit. Mm-mm. Saya di Indonesia, saya asli anak Surabaya. Mm-mm. Saya juga sekolah lulusan SMEA. Ya tadinya saya itu nggak ada niatan TKW karena saya kerja di Surabaya itu gaji kecil, saya nggak cukup untuk biayain ketiga anak saya. Saya punya pengalaman kerja di pabrik, kerja di toko, kerja di restoran di Surabaya itu. Akhirnya saya ketemu teman saya, teman sekolah, dia kerja di PT, di administrasinya PT Perwita di Indonesia itu. Terus saya minta tolong untuk kalau ada lowongan di sini aku butuh kerja. Akhirnya sama teman saya, terus daripada kamu kerja di PT PJTKI, mending kamu keluar negeri aja sekalian. Di luar negeri kerja apa? Ya jadi PRT gitu. Waduh, aku boleh nggak ya sama keluargaku? Aku bilang gitu. Maksudnya sampean tadi sampean nggak cocok jadi PRT di luar negeri itu gimana? Maksudnya saya nggak tahu. Bukannya nggak cocok. Saya nggak tahu gimana caranya kerja PRT sama orang luar negeri kayak gitu loh, Miss. Tapi kan kamu Ya, memilih kabur kan? Akhirnya kamu kabur. iya, iya. Soalnya waktu itu jujur saya bahasa masih belum bisa. Lah kamu berapa lama Saya di Hong Kong kok kabur kamu? Saya kerja 1 tahun, Miss. Kerja 1 tahun terus kabur. Dan kamu, Satu tahun, mm, 1 tahun saya pulang ke Indonesia. Anak saya sakit. Saya izin majikan. Terus rencananya saya udah nggak mau kembali. Gitu. maksudnya saat kamu kembali lagi terus kamu jadi kabur ini kamu bekerja berapa lama? Itu saya pulang Indonesia. Saya minta izin, gini, dada saya, Bu, saya nggak mau kembali. Saya mau pulang Indonesia. Anak saya sakit. Nah, terus majikan memaksa untuk kembali. Terus? Jadi saya waktu kembali lagi ke Hong Kong itu saya nggak langsung menuju ke rumah majikan, Miss. Saya langsung tinggal di luar, di boarding. Jadi kamu memilih kabur saat kembali lagi ke Hong Kong. Iya, Karena sebenarnya jujur kamu nggak suka jadi pembantu. iya, Miss. Dan berarti kan nggak cocok jadi pembantu. Sama yang kamu katakan tadi bahwa kamu tidak ingin jadi pembantu di luar negeri. Bener nggak? Iya, jujur. Saya soalnya adaptasinya saya susah gitu loh, Miss. Oke. Saya jujur ya, saya terus terang. Terus selama saya kerja di restoran sampai sekarang ini saya udah kerja jadi seafood. Mm-mm. Tadinya saya pun terus habis itu karena pegawai bos saya yang jadi lombingnya itu kurang, saya kadang kalau nggak ada cucian saya bantu di depan bagian ngantarin makanan ke meja-meja karena saya sekali diajarin itu saya sudah tahu, udah paham. Terus saya bilang, kamu anaknya pintar, cerdas, sekali dikasih tahu udah ngerti, kamu pintar kerja, katanya gitu. Terus akhirnya lama-lama saya adaptasi, saya komunikasi sama orang Hong Kong, bicaranya seperti ini. Akhirnya saya sekarang udah bisa bahasa Hong Kong. Itu biarpun nggak paham seluruhnya. Terus di dapur saya sifatnya kalau kurang pegawai saya juga bantu. Saya tuh orangnya kalau kerja biarpun nggak disuruh tuh ngerti bantu gitu loh, Miss. Itu yang bikin pas saya tuh senang. Oke. Cuman saya nggak berani jujur kalau saya itu udah nggak punya visa. Itu aja. Takutin nanti saya langsung diberhentiin. Karena saya demi anak ketiga anak saya takut diberhentiin, makanya saya rahasiakan status saya sampai sekarang ini. Emangnya kamu nggak takut kalau tiba-tiba restoranmu digerebek dan maji kamu juga di penjara? Ya, alhamdulillah nggak pernah.
sampai sekarang. Pertanyaan saya Saya sampai adalah ya, kamu nggak takut nih? Saya tahu ya, belum digerebek kan apes tidak ada dalam kalender sayang. iya, ya takut sih, Miss. Saya nanti bos saya juga kena denda, saya juga ketangkap, saya tahu. Saya jujur, saya sadar memang saya salah. Saya kerja di luar tuh saya kerja ilegal. Saya tahu, Miss. Eh, saya sebenarnya udah siap menanggung resikonya. Nah, terus masalahnya ini, bos saya juga punya pegawai. Dia dari China, dia seorang koki, dia seafood. Dia itu suka sama saya sangat dalam. Terus dia mau menjadikan saya itu istri. Nanti kalau selesai menikah mau dibawa pulang ke Cina gitu. Terus ya kamu harus ikut pulang Indonesia dulu ketemu keluarga saya kalau emang serius. Dia itu menunggu saya kalau udah sampai 3 tahun, Miss. Dia menunggu saya. Dia kerja, saya ya kerja. Tiap hari itu kerja terus. Kita nggak ada waktu untuk pacaran. Semua pegawai itu nggak ada yang tahu. Bosnya itu juga nggak tahu kalau aku sama dia ada hubungan serius, ingin menikah itu nggak ada yang tahu. Mm-mm. Cuman solusinya ini begini, dia itu punya visa, yang ngejeng itu bosnya. Dia bos saya tuh ngambil dia dari China, untuk datang sini Hong Kong bekerja, Mm. gitu. Dia punya visa, punya KTP kerja, gitu, Miss. Terus, nah makanya saya ini tanya Miss Yuni, kalau seandainya dia ikut saya pulang ke Indonesia itu bisa nggak pulang bareng, gitu loh. Kalau dia orang Cina, dia harus apply visa dulu, Mbak. Kalau dia orang Hong Kong masuk Indonesia gratis. Oh gitu, ya. Betul, betul. Nanti saya bawa calon suami saya itu Koko pergi ke KJRI beli visa ke Indonesia. Kayak gitu, Mas. Enggak, dia harus ke negaranya dia sendiri, Mbak. Oh, Kan dia bukan orang Hong orang, Kong, toh? iya bukan. Dia orang Cina, Tiongkok, Chongqing, Chongqing. Mau nggak tahu kalau Ya. kalau Cina sana seperti apa apply visanya. Tapi bisa dicoba sih, bisa dicoba juga apply visa di KJRI, coba tanyakan. Oh Karena dia iya, kan bukan permanen Hong Kong. iya bukan. Dia sama kayak saya gitu loh, Miss tenaga kerja. Cuma Mm-mm. dia dari China gitu. Mm-mm, mm-mm, Bosnya itu ngambil pegawai dari China, tukang masaknya, semua dari China. Cuman mm-mm. nominnya yang dari Hong Kong, karyawannya itu asli orang Hong Kong, yang Mm-mm. waitersnya. Kalau sayunnya itu saya, orang Indonesia, dari Mm-mm. dulu saya, gitu. Mm-mm. Makanya saya itu disayang sama bose, sama pegawainya itu semua sayang sama saya. Padahal dikira itu saya itu warga Hong Kong, padahal enggak, saya eh, orang Indonesia yang tinggal di luar nggak punya visa. Makanya Miss, saya minta bantuan solusinya Miss Yuni. Kalau seandainya saya mau pulang Indonesia, itu tujuan saya pergi kemana dulu, melapor menghadap kemana dulu, Miss. Paspormu masih ada nggak? Paspor saya ada tapi sudah mati. 2016, udah habis masa berlakunya. Oke, intinya kamu masih punya paspor kan? Iya, Kalau kamu punya paspor, bawa paspormu itu ke ke Cungguan O. Di bawah situ kamu bilang kalau kamu itu overstay, kaburan. Setelah itu nyampe di sana kamu akan oke. dibawa ke lantai, tergantung lantai berapa ya, saya kurang tahu. Karena ada Ah, lantai 12, ada lantai 22, ada lantai 23. Jadi saya nggak tahu kamu akan dibawa kemana. Intinya kalau kamu kaburan, ada paspor, kamu langsung datang ke Cungkuan O imigrasi. Tapi jika kamu paspornya hilang, maka kamu harus laporan ke polisi dulu, baru datang ke Cungkuan O. Setelah itu ikuti oke. prosesnya, di situ akan Iya. diproses. Dan kalau kamu Ah, melaporkan diri itu biasanya tidak di penjara kecuali kamu melakukan kriminal atau kamu iya. ditangkap saat bekerja. Jadi kalau kamu Oh gitu, iya. posisinya melaporkan diri, setelah melaporkan diri jangan sampai nih di jalan ketahuan kamu bekerja. Kamu ditangkap dan Oh dipenjara. kayak gitu. Oh kayak gitu. Iya Betul. ya. Mm-mm. Terus
Oh gini, saya pergi ke Cuang O, Cungkuan O. itu ke kantor imigrasi yang baru sekarang alamatnya itu ya, Miss ya? Betul, di belakangnya itu Iya, imigrasi yang saya syuting itu khusus buat mereka yang punya visa. Tapi kan kamu nggak punya visa, jadi yang di belakang. iya. Oh yang Mm-mm. di belakang, ya. Mm-mm, di belakangnya dia. Tapi paspor saya ini gini, Miss ya, jujur. Sebenarnya masih ada, tapi saya nggak pegang. Saya simpan di agent, di kantor Berarti agent. ya hilang, Mbak. Nah, Kan tadi saya bilang, kalau kamu oh, nggak jujur sama saya nggak bisa bantu. iya. Kan tadi saya nanya, kamu Oh, bilang paspormu ada. Tapi kalau kamu nggak jujur oh, sama saya itu beda solusinya, sayang. Makanya jangan nipu saya. Kamu minta tolong harus oh, jujur sama saya. iya. Ngerti nggak? Iya, maksudnya itu saya nggak sempat ngambil ke Bukan kantor masalah sempat agentnya ngambil di. enggaknya, sayang. Karena itu kejujuran itu Oh, penting. gitu. Saya dimintain tolong, saya gratis. Saya mendengarkan kamu ngomong selama setengah jam. Tapi jangan nipu saya, karena solusinya beda. Oh, Paham? iya, ya. Iya, paham. Iya, saya. Jangan nipu saya. Kalau butuh bantuan itu yang jujur. Satu, jika Iya. paspormu ditahan agent, ya udah berarti kamu datang ke kantor polisi melaporkan paspormu hilang. Setelah itu Oh, surat gitu. laporan itu dibawa ke Cungkano sana. Intinya paspormu hilang, ya udah Hmm. kamu mengajukan kamu ingin pulang Indonesia. Setelah kamu sidang selesai, itu panjang Mas Yan. Setiap minggunya kamu harus laporan. Setelah kamu laporan itu tidak tahu berapa lama lagi kamu bisa pulang ke Indonesia. Harus sidang. Sidang selesai diketok palu, kamu sah, tidak di penjara, maka kamu boleh buat paspor baru ke KJRI. Setelah kamu dapat paspor Oh, baru, kamu beli tiket, terus kamu serahkan pada pihak imigrasi tiket dan paspormu. Seperti itu. Jadi oh, jangan iya, bohongin ya. saya. Kalau kamu paspornya Oh, ya. ditahan agent, paspornya digadaikan, kamu harus ngomong. Kalau kamu bilang paspormu ada, itu beda lagi ceritanya. Ngerti nggak? Oh, iya, ya. Oh, iya, Miss, iya. Kalau paspornya hilang, saya pergi kantor polisi, minta laporan kehilangan paspor. Terus, Mm-mm. habis itu saya pergi ke imigrasi Cuan O ya, Miss ya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. eh, untuk apa mengajukan kehilangan paspor, nggak punya Mm. visa kayak gitu. Mm-mm. Kantor Terus, polisinya di mana saja, nggak harus di Cukwan O. oh ya, Mm. tahu ya. Mm-mm. Terus habis itu saya Datang ke habis Cukwan O loh. dari Habis habis dari dari kantor Cuan polisi O ke Cukwan O. ke Cuan O, oke. Habis dari Terus, kantor polisi ke Cukwan O. ya, oh iya ya. Terus habis itu saya nanti di Cuan O itu diberi tahu cara prosesnya ya, Miss ya. Ya, nanti ada yang translatein dalam bahasa Indonesia. Oh ya, oh. Mm-mm. Terus habis itu saya diizinin pulang apa Pulang, diizinkan eh, pulang. pulang? Oh Mm-mm. ya, Yang penting tapi kamu nanti kalau banyak ditanya, bawa uang. Yang penting bawa uang 500 atau 1000. iya ya, iya, saya Mm. bawa. Cuman saya masalah nanti kalau seandainya bisa pulang terus nggak usah di penjara itu, kalau saya dibayar denda itu disuruh bayar itu siap uang berapa, Miss, kira-kira? Enggak, di Hong Kong enggak ada denda-dendaan, Mbak. Oh gitu. Tapi saya 12 tahun loh, Miss, OS-nya. Enggak ya. Mm. Tapi uang tiket saya beli sendiri nanti. Masalah penjaranya berapa lama saya nggak tahu, Mbak. Tapi intinya adalah sekarang kamu laporan dulu ke sana. Paham nggak maksud saya? Oh ya, Heeh. ya. Nanti dari Kecuan O penjaranya berapa lama, itu hukuman berapa lama, baru nanti pergi ke KJRI bikin paspor baru. Kalau sudah diputuskan sidang itu baru bisa beli beli tiket dan juga Nah, buat paspor, bikin Mbak. paspor baru. Betul. Oh ya, oh Heeh. ya udah. Oh kayak gitu. Iya. Mm-mm. Nggak usah takut, yang Oh, penting kamu tidak melakukan kesalahan yang lainnya. Tapi ingat kamu ini tidak juga. pernah, Miss. Heeh. Saya tidak pernah. Saya tidak pernah kriminal.
berantem, nipu uang orang, terus nipu uang majikan atau nipu uang bank atau narkoba, urusan orang-orang kayak gitu saya nggak pernah. Saya juga nggak pernah bergaul dengan teman kayak anak TP yang kakek pola itu, pokoknya nggak pernah, Miss. Saya selalu sendiri sampai sekarang. Ya wes, intinya sudah paham apa yang saya sampaikan. Oh ya, Ada yang lagi? oke, iya. Oh, terima kasih banyak, Miss. Nanti Oke. saya datang ke kantor polisi, laporan sama calon suami saya. Dia kan dia ngikut ngantarin saya, gitu, Miss. Tapi masuk di sananya nggak boleh, dia nggak bisa masuk. Di mana? Di imigrasi, di Iya dong, Cuanko-nya. di Cungkwanon nggak bisa masuk dia. Oh, Mm, iya. mm, Oh, laporan. mm, Laporan kehilangan paspor, habis itu ke Cuanko. mm. Oh, Ada yang oke. lain lagi? Nanti kalau udah sampai di Cuanko itu, nggak langsung ditangkap di penjara, lalu kamu sudah nggak punya visa. Mbak, tadi saya sudah ulangi 2-3 kali loh. Berarti sampean nggak fokus dengan apa yang saya bicarakan. Kamu datang nggak ditangkap, Mbak, ada translatornya di sana. Tapi lek kamu nanya lagi, tak tutup loh. Soalnya saya sudah jelasin 3 kali saya. Ya, ya. Maaf, Miss. Jadi kamu nggak fokus nih dengan apa yang saya jawab. Karena kamu menyerahkan diri itu beda sama kamu ditangkap di jalan. Ngerti? Oh iya, 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 saya Heeh. tahu. Ada yang lain lagi? Iya. Oh, pokoknya yang penting saya harus cerita jujur ya, Miss, ya, nanti Betul, di sana, di betul. Cuanko ya. Mm-mm. Oh, oh ya, Mm. oke. Ada yang lain Ya lagi? udah, Miss. Enggak. Ya Oke, udah. terima kasih. Kasih ya. Oke, jadi lek cerita sama Miss Yuni gak usah bulet sat-sat bendang mari.